tokoh Pajajaran, menulis banyak buku, ya, berlembar-lembar dalam daun lontar, dalam bahasa Sunda. Sahabat penulis pro dimanapun berada, Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang punya sejarah panjang, dimulai dari Kerajaan Tarumanegara pada abad keempat, itu yang ada dalam buku sejarah. Tetapi dalam salah satu buku karya Wangsakerta tentang sejarah Nusantara disebutkan bahwa kerajaan pertama di Jawa Barat adalah Salakanegara yang berdiri pada abad kedua atau tahun 150 Masehi. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk menelusuri jejak peradaban menulis, jejak peradaban literasi di Jawa Barat. Dimulai dari Salakanegara itu ada kisah yang disebut sebagai kisah Aki Tireng. Nah, buku yang menuliskan tentang Salakanegara adalah karya Wangsakerta. Wangsakerta adalah seorang pangeran di Cirebon yang lebih tertarik dengan literasi dibanding kekuasaan. Karyanya sangat terkenal, ya. Bagaimana ia mengumpulkan berbagai sumber tentang sejarah Nusantara. Dia undang para tokoh-tokoh, para pangeran-pangeran dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia berkumpul di Cirebon. Dan tertulislah sebuah buku pada abad ke-17 yang menceritakan sejarah Nusantara sejak awal sampai saat ditulis. Itu salah satu jejak peradaban menulis literasi di Jawa Barat, di Tatar Sunda pada abad ke-17. Tetapi sebelum itu sudah ada lagi tokoh-tokoh penulis Jawa Barat yang terkenal pada masanya. Salah satunya adalah Bujangga Manik. Bujangga Manik ini boleh dibilang sebagai seorang travel writer karena menuliskan perjalanannya dari Bogor, Jawa Barat menuju ke Bali. Bayangkan, pada abad ke-15 atau abad ke-16 seorang tokoh masih keluarga kerajaan Pajajaran berkelana dari Bogor menuju Bali dan semuanya dituliskan, dicatat dalam bahasa Sunda dan menjadi salah satu buku yang tersimpan di Universitas Oxford, Inggris sebagai salah satu karya terbesar pada zamannya. Bujangga Manik menyebutkan berbagai tempat-tempat yang sampai saat ini masih ada, masih disebutkan. Nah ini ya, bagaimana tokoh-tokoh pada masa lalu, khususnya di Tatar Sunda, sudah paham bagaimana mengabadikan momen, mengabadikan pengalamannya dalam tulisan. Selain itu, masih ada lagi tokoh Sunda yang pada abad ke-13 masih Pajajaran yang bernama Kairaga. Tokoh Pajajaran menulis banyak buku, ya, berlembar-lembar dalam daun lontar, dalam bahasa Sunda Pegon, bahasa Sunda masa lalu, ya, dan itu berbentuk seperti kupuh dalam bahasa Sunda, ya. Nah, Kairaga ini adalah semacam empu, ya, kalau di Jawa mungkin, ya, di Pajajaran. Dia bersemayam di salah satu gunung di Garut, di Cikuray, di Gunung Cikuray, gunung yang cukup tinggi di Garut, dan dia bersemayam di sana, nulis juga di sana, tentu dengan perangkat yang masih sangat sederhana pada saat itu, abad ke-12 atau ke-13. Luar biasa, saya mempelajari itu ketika datang ke Garut, melihat bagaimana Gunung Cikuray yang mistis, ya, mistis lah banyak kalau kita lihat di sana, ya. Nah, masih ada lagi kalau kita telusuri sejarah, itu ada tentu saja Kerajaan Tarumanegara. Bagaimana tokoh-tokoh masa lalu menuliskan atau mengabadikan apa yang terjadi lewat tulisan. Ya, Kerajaan Tarumanegara punya
lebih dari 10 prasasti yang bertuliskan kisah-kisah saat itu. Walaupun hanya pendek-pendek, hanya di batu-batu ya, tetapi itu sudah menunjukkan bahwa mereka sudah sadar bahwa tulisan akan abadi. Nah, saat ini saya sedang berada di Sumedang, Jawa Barat, ya, di salah satu resort, Putri River Inn. Di Sumedang pun ada jejak literasi yang luar biasa. Namanya Cariyos Babat Sumedang, menceritakan tentang sejarah Kerajaan Sumedang Larang yang dimulai pada tahun 700-an atau abad ke-8 sampai tahun 1500-an, abad ke-16 ya. Nah, di situ diceritakan di Babat Sumedang itu bagaimana perjalanan Kerajaan Sumedang Larang, dan bagaimana mereka berhubungan dengan Cirebon, bagaimana mereka berhubungan dengan Mataram, dan bagaimana mereka berhubungan dengan Pajajaran. Babat Sumedang, ya, walaupun tidak tahu siapa yang menulis karena itu adalah hasil dari cerita-cerita masa lalu dari turun-temurun, karena memang masyarakat kita awalnya lebih terbiasa dengan budaya lisan. Oke, demikian sekilas tentang jejak peradaban menulis atau literasi di Jawa Barat, di Utara Sunda. Masih akan saya telusuri lagi beberapa jejak-jejak di daerah-daerah Jawa Barat lainnya, mulai dari Bogor, kemudian Garut, Tasikmalaya, Ciamis, sampai ke Purwakarta, Majalengka, Kuningan, Cirebon, dan lain-lain.